Perkenalkan, saya Ranggadama Adwitya dengan NIM 21L10033 dari program studi Desain Komunikasi Visual. Di video ini saya akan memberikan pendapat saya mengenai video Jalan Terang Menghadapi Kematian. Untuk yang pertama adalah hasil dari ringkasan wawancara yang sudah saya dengarkan. Paranormal menurut gereja berkesan jelek, tetapi menurut Romo Sabtoko sendiri, itu adalah sebuah karunia yang jarang dimiliki oleh romo-romo lain. Kematian mendorong manusia untuk hidup sempurna, yang dimana disertai paham, dimana kematian adalah titik puncak manusia mengambil keputusan yang terakhir. Jika pemahaman hanya sampai di situ, maka orang akan berusaha dalam kematian itu. Kesempurnaan hidup kita adalah bersatu dengan ilahi, bersatu dengan energi besar. Alam sendiri terdiri dari dua, yaitu alam fana dan alam baka. Menurut Romo Sabtoko, orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Hanya kasih Tuhan dan doa orang yang masih hidup saja yang bisa membantu arwah untuk bersatu dengan Tuhan. Menurut Romo Sabtoko, pesugihan itu tidak benar karena dengan demikian kita menjadi terikat dengan dunia. Doa yang mampu menyembuhkan jasmani dan rohani adalah doa yang berasal dari ketulusan hati. Arwah mengganggu manusia karena mereka butuh perhatian dari manusia, butuh doa, serta butuh perhatian dari kita. Orang yang memiliki kesadaran rendah menjadi rentan terkena guna-guna. Kita tidak perlu takut dengan kematian, karena setiap orang akan mengalami kematian, kapanpun dan dengan cara yang apapun. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah pintu masuk menuju ke alam baka. Kemudian, mengapa manusia hidup? Manusia hidup untuk memuliakan Allah, menjadi Yesus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Seperti dalam kitab Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian, kematian menurut saya adalah puncak atau akhir dari perjalanan hidup atau misi hidup kita, di mana Tuhan merasa bahwa kita sudah cukup, kemudian mempersilahkan kita untuk beristirahat. Sedangkan menurut Alkitab, yaitu kitab Roma 14 ayat 7-9, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Lalu keselamatan menurut Katolik adalah keselamatan melalui gereja, karena hanya gerejalah satu-satunya jalan keselamatan. Seperti yang tertulis pada kitab Mazmur ayat 91, Mazmur 91 ayat 14-16. Tuhan berkata, "Karena dia mengasihiku, maka aku akan menyelamatkan dia. Aku akan melindunginya karena dia mengakui namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan bersama dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan umur panjang, aku akan memuaskan dia dan menunjukkan keselamatanku." Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Tuhan memberkati.